Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim beberapa orang untuk memeriksa rumah Zaid dan mencari perisai yang telah dicuri. Tidak usah buang-buang waktu kalian. Aku tidak mencuri apapun. Sudah, hentikan. Kembalikan semuanya seperti semula. Tidak ada apapun di rumah ini. Sepertinya dia menyembunyikan perisai itu di luar rumahnya. Di depan kalian ada gunung Yasrib. Periksa saja batu-batu itu satu persatu. Hei, kenapa tanah di kebun di bagian ini tidak rata? Aku tidak tahu. Apakah tidak ratanya tanah merupakan penguat tuduhan juga? Ayo kita gali tempat ini. Di sana terdapat bekas tepung berhamburan. Coba, teruslah menggali. Nah, ini dia perisainya. Aku tidak mengerti bagaimana perisai itu bisa sampai di kebun ini. Hah? Kenapa kau tidak memberitahu aku kalau kau mencurinya, Zahid? Diamlah, Rohil. Jangan bohong. Kau pasti ingin mengambil semua keuntungan dari hasil jual perisai itu, kan? Aku bilang diam, Rohil. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. Qatadah, kau tidak makan? Terima kasih istriku, tetapi aku tidak lapar. Ini makanan halal kok. Pohon kurma kita berbuah. Lalu aku kumpulkan buahnya untukmu. Silakan, kamu saja yang makan. Kenapa kau menyiksa dirimu dengan rasa bersalah, wahai Qatadah? Kau hanya memberitahu Rasulullah tentang apa yang kau lihat. Aku betul-betul melihatnya membawa kantong di atas pundaknya. Atau itu hanya hayalanku saja? Bukankah kau yakin dengan apa yang kau lihat, suamiku? Karena Rasulullah sudah memeriksa Zaid dan menjadikannya sebagai tersangka, maka aku mempercayainya dan mengingkari apa yang mataku saksikan. Lalu, apa yang membuatmu sedih, suamiku? Perkataan Rasul istriku bahwa aku menuduh seorang muslim tanpa menunjukkan bukti. Berprasangka baiklah kepada Allah dan Rasulnya, wahai Qatadah. Jangan kau tanggung beban yang tak mampu kau pikul. Maka sebelum datang waktu fajar esok harinya, Allah mengutus malaikat Jibril kepada Muhammad SAW untuk mewahyukan Al-Quran berisi tentang pembebasan Zaid si Yahudi dari tuduhan, serta memberitahu pencuri sebenarnya. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. Siapa yang bakal percaya dengan apa yang terjadi? Akulah yang mengeluarkan perisai itu dari kebun Zaid. Kita salah, kawan. Hati kita menginginkan agar saudara seiman kita terlepas dari tuduhan itu dan enggan mendengarkan perkataan Zaid. Betul, hawa nafsu telah mengendalikan kita. Maka kita sangat mudah untuk membuat kesalahan. Kau telah menyaksikan bagaimana Rasulullah naik ke atas mimbar untuk mengumumkan bahwa seseorang yang bukan dari agama kita bebas dari tuduhan kasus pencurian itu. Maka janganlah berlaku zalim dan jangan menuduh seseorang melakukan keburukan. Sangat betullah apa yang difirmankan oleh Allah. Dan perisai ini adalah milik Allah. Saksikanlah bahwa aku akan menjadikannya dan mensedekahkan hasilnya untuk memberi makan orang-orang yang membutuhkan. Zaid, apakah kau masih marah kepadaku? Kau sudah menuduhku sebagai pencuri, wahai Rohil. Itu tidak penting. Lalu, apa yang penting? Yang penting adalah kita melihat agama yang menakjubkan ini. Agama yang sangat mementingkan keadilan. Al-Quran telah turun untuk membebaskanmu dari tuduhan dan menjatuhkan hukuman terhadap seorang muslim. Apakah kau tidak memikirkan itu? Apa maksudmu? Aku harus masuk Islam. Mustahil. Selama aku masih hidup, aku akan terus memusuhi Muhammad dan juga pengikutnya. Aku bersumpah demi Tuhan Musa dan Harun. Sungguh, apa yang dikatakan Muhammad di atas mimbar masjid itu
membuatku bingung. Tak usah bingung. Hidangkan saja yang tersisa dari susu dan madu. Karena tuduhan itu membuatku lapar. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. Sudah kubilang bahwa kebohongan akan mencelakakan pelakunya. Lihat apa yang terjadi pada kalian yang telah berbohong kepada Rasulullah. Hendaknya kita menyesali kesalahan kita di hadapan Rasulullah dan memohon maaf atas kesalahan yang kita perbuat. Aku tidak lebih baik dari kalian. Aku seperti setan yang bisu. Memang aku tidak berbohong kepada Rasulullah, tapi aku menutupi kebenaran. Celakalah atas apa yang kita lakukan. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون.